Beberapa hari yang lalu gue udah coba DeepSeek V4 Flash ya. Jadi hari ini gue bakal coba model China yaitu Xiaomi MiMo V2.5. Di sini gue nggak pakai yang Pro tapi pakai yang varian biasanya aja. Kita bakal lihat seberapa bagus model open model ini untuk mengerjakan aplikasi full stack ya. Aplikasi yang gue akan buat sebenarnya ini lumayan kompleks ya, yaitu e-commerce mini, dimana nanti ada page untuk admin dan juga page untuk user ya. Jadi ini menurut gue salah satu task atau ibarat case yang kita bisa uji ke open model apakah dia itu layak untuk digunakan atau enggak untuk sehari-hari ya. Oke, untuk gue bakal bahas modelnya itu sendiri pertama, yaitu di sini gue ambil data dari Open Router, di mana harganya sendiri itu di 0,105 dolar per 0,28. Jadi input tokennya itu 0,1, output tokennya itu 0,28. Dan menurut gue ini murah banget, range harganya mungkin 1000 sampai 5000 perak. Dan ini per 1 juta token gitu. Untuk konteksnya itu panjang konteksnya ya. Dia itu bisa menampung sekitar 1 juta token dan dirilis pada tanggal 22 April tahun 2026. Dan sebenarnya ini ada varian Pro-nya, tapi karena nanti gue pakai harness OpenCode dan OpenCode Zen itu menyediakan yang free ya, yang untuk MIMO 2.5, V2.5. Jadi gue bakal pakai V2.5 ini untuk bikin full stack. Gue nggak terlalu yakin sih sama kemampuannya, tapi kita bakal coba langsung ya. Nah di sini kita bakal lihat dari benchmarknya. Di sini Xiaomi itu klaim bahwa dia itu software software engineering bench itu sekitar 82%. Dan nanti yang kita pakai itu yang ini. Tapi nanti kita nggak pakai Mimo Code ya, Open Code. Kita bakal lihat dari benchmarknya aja ini beda 3% ya, which mean ini beda dikit aja dari yang Pro. Jadi kita bakal langsung aja coba. Tapi kalau kita lihat dari Cloud Code, kalau dia pakai harnessnya Cloud Code, dia itu di 76%. Gue nggak tahu, padahal sebenarnya Cloud Code itu harness terbaik dan dia bilang bahwa dapatnya di 76%. Dan di sini Cloud Code plus Cloud Sonnet 4.6 dia dapat 79, which mean yang Pro ini jauh lebih bagus ya dibandingkan Cloud Code plus Sonnet ya. Ini model 4.6 sih. Jadi nggak terlalu, udah lama banget sih 4.6 itu. Kemudian untuk 4.6 ini lawan V2.5 ini hampir sama ya, malah sama banget. Di sini 55, 61, di sini 69 dan juga 71. Di sini Mimo V2.5 itu menang telak. Karena sebenarnya ya yang dibandingin itu Sonnet 4.6 gitu, sedangkan udah sekarang mungkin 4.8 ya atau 5 ya. Lupa gua. Tapi intinya ini Sonnet versi lama. Jadi tanpa basa-basi gue bakal langsung aja coba untuk bikin aplikasi full stack menggunakan Xiaomi MiMo V2.5. Oh ya, untuk workflow-nya sendiri gue bakal jelasin lagi. Sebenarnya ini gue dijelasin dari series gue sebelumnya, yaitu gue bakal planning untuk membuat sebuah konteks, kira-kira konteks tentang sebenarnya ini aplikasi apa gitu. Dan menurut gue planning ini sangat penting, apalagi kalau kalian pakai model-model seperti model dari China atau open model ya, karena supaya nanti dia itu bisa mengikuti instruksi atau ibaratnya mengerjakan task secara berurutan dan dia bisa memaksimalkan attentionnya di setiap tasknya. Dan di sini sederhana aja, jadi nanti kita bakal bikin PRD dan kita breakdown ke beberapa fitur. Kemudian nextnya kita bakal bikin semacam konteks untuk UI supaya nanti warna dari aplikasi itu jauh lebih baik, layoutnya lebih baik, dan hasilnya itu akan jauh lebih enak dilihat gitu dibandingkan kalau kita pakai mengandalkan kemampuan dari model itu sendiri. Nah untuk workflow execute-nya sebenarnya sederhana, jadi nanti agent-nya ini bakal mengerjakan per task ya. Jadi kita set goal untuk mengerjakan semua fitur-fitur yang ada di sini. Mengerjakan task-task yang udah digenerate dari fitur. Next-nya kita set goal dan kita running fitur atau task-nya. Kemudian kita test dan kita review. Jadi simple banget workflow-nya, bikin PRD, bikin konteks untuk UI, kemudian execute. Jadi langsung aja gue bakal coba. Oke, di sini jadi gue udah di ngoding pakai ai.com. Kalau kalian pengen bikin PRD, kalian bisa langsung aja ke sini atau cek link di deskripsi video ini ya. Kemudian kalian klik aja yang bikin plan. Kemudian di sini gue paste. Kira-kira apa sih yang gue pengen buat gitu. Di sini gue bakal bikin aplikasi e-commerce mini full stack. Jadi ada dua sisi, customer facing dan juga admin dashboard. Di sisi customer, ini kita akan menampilkan sebuah katalog produk dengan gambar ya, nama, harga, dan stok.
Ini bisa difilter berdasarkan kategori dan dicari lewat search bar. Dan menurut gue ini salah satu fitur yang lumayan kompleks ya kalau kalian tahu, yaitu search bar ini. Kemudian user bisa klik produk untuk melihat detail, tambahkan ke keranjang, atur jumlah item, lalu checkout dengan mengisi nama, alamat, dan metode pembayaran sederhana. Jadi nanti di sini kita tanpa payment gateway asli. Jadi yang paling penting kelihatan aja UI itu seperti apa. Nah, setelah checkout, buat halaman konfirmasi order dengan nomor invoice, user perlu bisa daftar dan login untuk melihat riwayat pesanan mereka. Jadi untuk si user itu bisa melihat riwayatnya, dia itu harus login dulu. Kurang lebih seperti itu. Dan di sisi admin, buat dashboard yang bisa login terpisah untuk melihat daftar semua order masuk dengan status pending, diproses, dikirim, selesai yang bisa diubah manual. Serta halaman kelola produk untuk tambah, edit, hapus produk, dan update stok. Tambahkan juga ringkasan statistik sederhana di dashboard admin, total penjualan, jumlah order hari ini, dan produk paling laku. Desain harus clean, modern, responsif untuk mobile, dan skema warna netral dan aksen satu warna cerah. Dan menurut gue ini salah satu yang lumayan kompleks ya. Jadi ada usernya dan juga ada sisi adminnya. Jadi kita bakal langsung aja minta buatin ya. Di sini kita biarin AI memilih. Oke, di sini saya masih menggunakan marketplace online. Kemudian semuanya sih. Nah, lihat satu hal yang berhasil lihat barang sih, atau mungkin beli barang sih pastinya. Dari daftar 3 fitur di mana 3 yang paling wajib: cari produk, keranjang, belanja, checkout, riwayat, admin ganti status. Semuanya kita buat ya. Apa yang bikin aplikasi ini lebih unggul dibandingkan cara yang dipakai sekarang? Lebih murah sih, admin biaya lebih murah. Kita pilih nih. Kemudian apa yang bikin pengguna mau balik lagi pakai aplikasi ini? Yaitu ya lihat pesanan mereka. Atau di sini juga bisa sih, tapi lebih bagus mungkin lihat pesanan ya. Dan kita bakal langsung aja bikin strukturnya. Kita tunggu sampai struktur dari aplikasi itu selesai. Oke, udah beres ya semuanya, dari mulai fitur. Di sini fitur. Di sini fiturnya banyak banget ya. Katalog, keranjang, checkout pesanan, akun pelanggan, admin dashboard, kelola pesanan, kelola produk, login admin. Dan di sini sub fiturnya juga lumayan banyak. Dan tadi lumayan lama generate, mungkin sekitar 1 sampai 3 menitan ya. Atau mungkin 5 menit karena mungkin banyak banget. Mungkin tadi 3 menit deh, nggak nyampe 5 menit. Di sini mulai dari cari filter, tambah ke keranjang, kemudian di sini formulir pembeli, daftar akun, ringkasan statistik, daftar order oke, kelola pesanan, ubah pesanan, tambah edit. Nah, ini oke, login admin. Oke, udah lengkap semuanya ya. Jadi kita bakal lanjutin aja untuk bikin PRD. Yang tadi kita generate itu hanya struktur ya. Nah, sekarang kita bikin PRD-nya supaya nanti kita bisa bikin detail tasnya. Oke, di sini udah beres ya untuk PRD-nya, jadi udah generate semua. Di sini panjang banget ya. Di sini ada core feature-nya. Tadi udah dijelasin juga ya, ditambah keranjang, formulir pembeli. Di sini ada juga fase 2, fase 3, kemudian di sini ada user flow-nya. Dan di sini ada arsitektur ya. Oke, udah bagus sih sebenarnya di sini. Database skemanya juga udah lengkap. User, orders, kemudian products, dan juga order items. Text tag-nya di sini kita bakal pakai Next.js. Kemudian di sini ada stylingnya, Tailwind, komponen ShadCN, autentikasi better out. Database ORM-nya adalah di Rizal ORM, dan juga storage-nya itu SQLite. Dan menurut gue ini salah satu stack yang bagus banget untuk kalau kalian pengen bikin full stack ya. Jadi nggak terlalu banyak setup, tapi hasilnya itu juga bagus. Oke, di sini kita langsung aja bikin task ya. Gue bakal pindahin dulu. Di sini gue bakal pindah dulu muka gue ya. Nah, di sini ada button bikin task. Jadi kita bisa langsung aja klik. Kita bahkan bisa klik aja langsung bikin task. Dan di sini kita bakal terlihat ya semacam kanvas seperti ini, dan kita bisa lihat bahwa task kita itu lagi di generate. Jadi kita bisa lihat semuanya di sini. Jadi sini gue bakal tunggu aja langsung sampai semua tasknya itu beres. Nanti kita bakal lanjut untuk implementasi masing-masing dari tasknya. Oke, di sini semuanya udah beres untuk generate tasknya ya. Jadi kita bisa langsung implementasi. Tapi sebelum itu gue bakal cekin dulu nih tasknya ya.
Oke, di sini ada bangun ya, di sini ada bangun, komponen, grid, daftar segala macam. Oke, di sini udah lengkap ya menurut gua. Ini sebenarnya banyak banget, hampir coba kita cek semua fitur ya. Ini 89 tas ya. Jadi ini bakal panjang banget. Jadi gua bakal coba untuk cek dulu semuanya ya. Oke. Dan kalau kalian pengen lihat semua tas yang udah di generate, kalian bisa langsung aja klik yang semua tas ini. Nanti ada semacam kanban seperti ini. Mungkin gue bakal pindahin ya sedikit ya, sebelah sini lah ya. Gue bakal pindahin sebelah sini, ini sebelah sini. Oke, pas ya. Di sini ada banyak banget tas yang utama, penting. Kemudian di sini kita scroll lagi, ada tambahan ya segala macam. Dan menurut gue ini udah lengkap banget. Dan kalian bisa sortir berdasarkan fitur ya. Login admin, ada admin dashboard, akun pelanggan segala macam. Nah, untuk pakainya sendiri sebenarnya simpel banget. Jadi kalian tinggal klik aja, ini mulai implementasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan antara kalian download PRD-nya, download PRD yang tadi sebelumnya tanpa fitur dan tas yang udah di-generate tadi. Kemudian nah, di sini ada 3 opsi. Kalian itu bisa download PRD-nya aja, which mean ini salah satu yang tadi ya. Nah, ini PRD-nya aja. Kalau kalian pengen implementasi PRD-nya aja ini bisa. Jadi kalian bisa langsung kasih ke agent. Cuman karena kita pakai model yang bisa dibilang murah banget, jadi kita harus bisa mungkin kasih ibaratnya spesifik task untuk dia kerjain gitu. Jadi supaya nanti alur kerjain itu berurutan. Dan satu lagi di sini kalian bisa download sebagai zip. Dan di sini ada Prom AI Agent. Nah, di sini gue bakal pakai yang ini aja dan gue rekomendasi pakai ini aja karena simple. Di sini dikasih cuma semacam satu prompt gini. Jadi nanti biar agent yang ngambil tasnya, kemudian nanti dia bakal kerjain satu persatu. Jadi kita bakal copy dan kita bakal lanjut pindah ke open code untuk kita kerjain ya menggunakan open code. Oh ya, gue kelupaan untuk bikin konteks UI-nya. Jadi gue bakal show gimana caranya kita bisa bikin konteks UI supaya nanti UI kita itu bagus ya dari segi warna, layout dan lain-lainnya. Nah, di sini itu sebenarnya caranya gampang banget. Kalian tinggal copy aja nih salin teks. Kemudian kalian bisa ke design-pakai-ai.com. Ini salah satu website untuk generate design dan kalian bisa lihat di sini cara kerjanya seperti apa supaya nanti kalian bisa dapat gambaran kira-kira ini tuh apa dan fungsinya untuk apa gitu. Oke, di sini kita langsung paste saja. Oke, kita bisa langsung submit. Nah, di sini akan di-generate ya dulu. Nah, di sini ada 3 pilihan antara kita bikin aplikasi untuk publik, internal, atau keduanya. Di sini kita bakal bikin aplikasi publik ya, karena di sini ada halaman untuk usernya, atau keduanya aja deh biar gampang. Di sini ada semacam preview ya, kira-kira warnanya itu akan seperti apa. Di sini ada banyak banget pilihan dan di sini ada beberapa semacam halaman yang direkomendasikan. Jadi kan tadi kita udah punya planning kira-kira aplikasi apa yang kita pengen buat ya. Nanti software ini atau aplikasi ini akan merekomendasikan kira-kira nanti butuh halaman apa aja gitu. Dan nanti setiap halamannya itu kita bisa lihat semacam preview untuk warnanya ya. Jadi kalian bisa lihat bagusnya seperti apa. Contoh seperti ini untuk light mode-nya ya. Ada dashboard, kemudian di sini profil. Kita coba cek ya untuk warna-warnanya. Nah, menurut gue ini oke sih. Atau mungkin yang ini kurang bagus. Biru sebenarnya oke sih. Kita lihat ya untuk login page-nya. Oke, register. Tapi gue kurang suka karena ini terlalu tajam. Tapi nggak apa-apa sih, ini aja. Biru juga udah oke. Dan di sini ada ikonnya ya. Dari sini kalian bisa milih icon setnya. Di sini ada huge icon. Kalian bisa lihat sendiri aja previewnya. Kira-kira kalian sukanya yang mana. Dan di sini gue pakai huge icon aja. Atau mungkin kita pakai lucid aja ya, biar gampang. Dan ya, di sini udah beres. Tapi nanti hasilnya itu nggak akan persis seperti ini. Tapi kira-kira kita bisa lihat gambaran warnanya itu seperti apa. Nextnya kita langsung aja generate design token. Jadi di sini langsung di generate. Kita tunggu aja sampai hasilnya itu selesai semua. Oke, di sini udah selesai ya untuk markdown-nya atau ibarat konteks UI-nya atau bisa dibilang namanya design.md ya. Jadi di sini ada kira-kira ini webnya itu tentang apa, gitu desain seperti apa, philosophy UI seperti apa. Kemudian di sini ada warnanya itu apa aja
ya kan. Di sini warna sidebarnya, data visualnya seperti apa, semantiknya itu apa aja. Kemudian di sini tipografi ini menurut gue salah satu yang penting. Fontnya apa, kemudian hierarkinya itu ukuran seberapa besar, dan prinsip-prinsip dari tipografinya seperti apa. Kemudian di sini kita set ikonnya ya, yang tadi kita udah pilih. Kemudian di sini ada spacing sistemnya, padding, kemudian grid, container, white space. Ini udah lengkap semua. Jadi gua rasa kalau kalian pakai ini, layout kalian tuh akan jauh lebih rapi dibandingkan kalau kalian itu mengandalkan model LLM-nya untuk membuat sebuah UI. Dan di sini previewnya, gambarannya ya, kira-kira warnanya itu seperti apa. Kemudian di sini ukuran dari tulisannya seberapa besar. Kemudian ini spacing scale. Spacing scale itu ibaratnya lebih ke arah kayak jarak lah ya, jarak atau ukuran panjang dari sectionnya. Kemudian di sini kita punya border radius ya, mulai dari yang none, kemudian XS. Di sini ada biasanya sih biasanya yang dipakai itu antara LG atau MD, tapi ini itu hampir sama-sama semua karena menurut gue ya stylenya memang seperti ini gitu. Ini ada depth-nya semacam kayak kegelapannya ya, atau ibaratnya shadow-nya ya, shadow. Kemudian di sini ada beberapa semacam komponen yang mungkin nanti bisa kita pakai, tapi nanti biasanya itu kadang berbeda juga, tapi it's okay. Yang paling penting dari segi warna, layout, kemudian dari prinsip dari UI-nya itu yang penting sama. Kemudian di sini ada semacam card, di sini ada navbar ya, navigation, dan di sini ada semacam order row table. Nah, kalau kalian di sini ini masih polos banget karena memang ini tuh ditunjukkan untuk preview aja, bukan untuk benar-benar komponen yang ada di preview ini dipakai di dalam project. Jadi untuk tahu hasilnya seperti apa, kita bakal langsung aja ke open code untuk kita buat aplikasi mini full stack e-commerce ini. Oke, di sini gue bakal langsung aja copy ya untuk ngoding pakai AI-nya, untuk PRD-nya, untuk tasknya ya, kita copy semuanya di sini, kita copy, dan nextnya nanti kita paste, dan juga nanti didesain pakai AI kita langsung aja copy ya, atau berikan ke agent juga bisa, atau langsung copy aja. Oke, langsung aja kita cobain. Oke, di sini gue udah ke open code, jadi gue bakal langsung aja cobain ya. Dan di sini kita set modelnya. Kita lihat model apa aja yang free. Apakah masih free? Oke, di sini masih free ya untuk Mimo V2.5. Jadi kita bakal pilih yang ini dan kita bikin variannya default aja. Nah, varian ini sebenarnya lebih ke arah thinking modenya ya. Thinking modenya kita pilih yang default aja. Kemudian nanti kita paste prompt yang dari ngoding pakai AI, dan saya ingin menggunakan style seperti. Nah, kita paste yang tadi dari desain pakai AI. Kita paste. Nah, di sini ada 317 baris ya. Dan saya ingin menggunakan style seperti, pastikan sesuai dengan prinsip desain ya. Oke, di sini udah kita paste ya semua konteksnya. Kita bakal langsung aja untuk coba build. Oke, udah lengkap ya. Jadi kita bakal coba untuk tunggu. Di sini dia cek Node.js-nya. Nah, di sini dia kayak semacam install skills, kemudian nanti dia bakal lanjut untuk ngerjain satu persatu ya untuk tasknya. Di sini dia ngambil task pertama untuk bangun halaman katalog dengan data tiruan. Jadi flow-nya itu ngebuat front end-nya dulu, baru nanti wiring ke back end. Jadi kita bakal langsung aja tunggu. Oke, dan di sini gue pengen nunjukin fitur dari ngoding pakai AI.com di mana kalian tuh bisa lihat live kira-kira task apa aja yang lagi dikerjain. Kalian pergi aja ke semua task. Nah, nanti di sini kelihatan ya task mana yang lagi dikerjakan. Jadi kalian bisa pantau semuanya itu dari website ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kira-kira task apa aja udah selesai, kemudian apa yang lagi dikerjain, kalian bisa langsung aja ke bagian tadi semua task dan kalian filter aja semua fitur, atau mungkin kalau kalian tahu fitur apa yang lagi dikerjain kalian pilih aja gitu. Oke, jadi kita bakal tunggu sampai semuanya itu beres. Oke, jadi untuk fase 1 itu udah selesai. Jadi semua front end ya mungkin kurang lebih enggak semuanya deh, cuman katalog produk, keranjang belanja, checkout pemesanan, desain token sudah terpasang semua. Tapi kita bakal lanjut tes. Di sini gue udah running ya untuk servernya. Kita bakal langsung aja coba lihat hasilnya untuk fase pertama ini. Jadi fase pertama ini ngebuat front end aja atau tampilannya dulu.
Oke, di sini udah terlihat ya hasilnya. Jadi menurut gua untuk layoutnya itu sendiri, menurut gua ini basic banget dan tidak ada yang menarik. Tapi menurut gua dari warnanya itu sendiri udah match sama desain token yang udah kita buat ya. Jadi mungkin karena gua milihnya yang itu sih, yang kurang warna ya. Harusnya pilih yang mungkin lebih berwarna. Ya kan kita lihat sebenarnya sama sih, hampir sama. Sama malah mirip banget. Karena kita lihat di sini warnanya udah sama dan tipografinya udah match ya untuk number juga. Kemudian kita coba tes functionality-nya atau fungsinya itu bekerja, atau kita tes fitur-fiturnya apakah udah berfungsi atau belum. Kita coba cek, kita tambah keranjang. Oke, di sini udah tambah ya. Tapi kita klik di bagian keranjang, di sini belum bisa ya ternyata. Belum bisa. Kita lihat di kategori, kita cek kategorinya ya, apakah ini bisa. Oke, ini bisa ya semuanya. Di sini kita coba cari barang sepatu. Oke, di sini udah berfungsi. Tapi mungkin dari segi layout ini masih cuman dikit banget. Ini mungkin blocksnya ya, blocks layoutnya itu cuman headline atau hero section dan juga langsung di bagian list product. Dan di sininya ada footer, dan footer ini basic banget. Nah, gimana cara improve setiap bloknya? Nah, ini ada caranya. Jadi kalian bisa cari referensi untuk kira-kira blok mana atau layout mana yang kalian suka, dan kalian bisa langsung minta AI untuk generate. Tapi secara warna dan juga per komponennya menurut gue ini udah rapi banget, jadi nggak ada overlap sama sekali. Contohnya di sini misalnya di card depth-nya ini pas ya sama yang kita udah set ya. Di sini depth-nya ini menurut gue udah pas sesuai dengan yang kita set, dan dari bordernya juga udah pas ya. Nah, menurut gue enaknya kalau kita pakai konteks UI atau design.md ini itu seragam semua gitu. Dan kita lihat buttonnya. Oke, di sini deskripsi, di sini juga tipografinya juga aman ya. Mungkin kurangnya tuh di sini. Jadi mungkin pemilihan fontnya itu mungkin kurang ya. Jadi kita harus coba untuk pilih, atau mungkin kita bisa langsung ganti aja, minta ganti ke AI-nya supaya lebih match ya. Karena ini terlalu formal menurut gua untuk font stylenya. Oke, secara fungsi sebenarnya udah hampir semuanya berfungsi, cuman kurang itu di card. Karena di Orca sendiri, karena di summary-nya, gue bakal pindah dulu ke Orca ya. Karena di Orca-nya sendiri, karena di summary-nya sendiri, dia itu bilang bahwa dia itu udah ngerjain halaman keranjang. Tapi nyatanya sebenarnya halaman keranjang ini belum bisa. Jadi kita minta fix untuk halaman keranjang. Di sini ada checkout ya. Checkout multi step. Oh ya, tadi karena di sini keranjangnya itu belum bisa, otomatis kita itu nggak bisa masuk ke checkout pesanan. Kita langsung aja minta untuk fix. Sebelum lanjut, fitur cart cart belum bisa. Coba kamu fix dulu, karena nggak bisa masuk juga ke halaman checkout. Jadi kalau kalian pengen fix, kalian cukup untuk deskripsiin aja kira-kira masalahnya apa dan kita itu pengen seperti apa. Oke, dan kita tinggal tunggu apakah dia itu bisa benar-benar ngefix ya bug yang ada di UI tadi, atau mungkin kita malah kena muter-muter. Nah, kita bakal langsung aja tunggu, dan ini lumayan lama ya untuk generate-nya ya. Tapi gak ada masalah karena ini juga gratis ya. Oke, langsung aja kita tunggu. Nanti kita bakal tes lagi. Kalau udah tes, kita bakal langsung wiring ke back end ya. Oke, di sini lanjut ya. Ternyata di sini udah selesai dan gua cek. Ternyata tadi ikonnya itu nggak wiring ke halaman card. Ternyata halaman card itu punya halamannya sendiri. Gua kira dia itu muncul sebagai apa ya, semacam floating card ya. Ternyata dia bikin navbar sendiri. Jadi di sini icon card, jadi harusnya T ya. Pada navbar tidak bisa diklik. Jadi di sini dia fix. Ternyata masalah itu cuma itu. Dan tadi ada beberapa masalah hydration. Ini menurut gua karena ini ya, karena model-model ya knowledge cut off-nya dia itu nggak paham tentang framework yang kita pakai, atau bukan nggak paham ya, lebih tepatnya ada update di frameworknya, tapi knowledge di LLM-nya itu belum match, atau ibaratnya belum diupdate sampai terbaru berdasarkan versi
framework yang kita pakai yang terbaru itu gitu. Tapi intinya kesenjangan antara pengetahuan sama versi framework yang digunakan. Nah, nextnya kita bakal langsung aja review untuk halamannya ya, halaman yang udah dibuat dan fix tadi. Oke, terlihat ya. Di sini kita itu bisa namain keranjang ya, tapi sayangnya di sini tuh menurut gua bagusnya itu kita bisa nambahin amount barang yang kita masukin. Tapi it's okay. Di sini udah oke. Oke, di sini udah oke. Kemudian di sini kita pencet card-nya. Nah, kita langsung ke halaman card. Dimana di sini kita bisa edit ya amount-nya segala macam. Dan menurut gue ini udah oke. Setelah itu kita bisa check out dan kita bisa langsung isi data diri. Oke, di sini gue bakal coba untuk kasih nama gue ya. Nama misalnya halo@gmail.com 08. Oke, jalan-jalan kota-kota 1 2 3 4 5. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, di sini ada metode pembayaran, transfer bank, e-wallet, bayar di tempat. Oke, COD ya. Oke, kita COD aja dan konfirmasi, dan di sini ringkasan pesannya juga udah oke. Sebenarnya ini bisa dibikin wizard atau mungkin dibikin satu page aja itu bisa. Tapi ya tergantung dari. Tapi menurut gua di sini udah bagus, dan gua takjubnya adalah di sini wizardnya ternyata bagus banget. Biasanya kalau kalian minta AI bikin wizard seperti ini, dia itu mencong-mencong. Nah, sebenarnya ini bagusnya itu dibawa dari si bulatan ini untuk supaya UI ini tuh jauh lebih baik menurut gue ya. Gue lebih suka seperti itu. Dan kita bayar aja sekarang. Dan di sini kita bisa lihat nomor invoice-nya, dan di sini kita sukses untuk pembayaran ya. Jadi kita bisa lihat keranjang. Oke, di sini udah kosong. Jadi kita bisa next ke fase selanjutnya. Oke, di sini gue bakal recap yang tadi fase 1. Ternyata pertama ada bug di card yang tadi gue udah showcase, kemudian gue fix. Setelah gue fix, ternyata cepat juga fixnya. Gue cuma 1 kali prom, 2 kali ya. 2 kali udah terfix dengan rapi, mulai dari hydration kemudian sampai wiring antar halamannya. Dan kita bakal langsung aja minta untuk kerjain langsung aja lanjut fase 2. Oke, kita bakal tunggu. Dan sejauh ini sih menurut gue nggak ada masalah yang bikin gue muter-muter atau gue bikin kesel ya. Oke, jadi nanti nextnya gue bakal langsung aja selesain dulu semuanya nih, supaya nanti gue recap kesimpulannya apa, supaya videonya nggak kepanjangan. Jadi oke, kita bakal tunggu. Oke. Oh, jadi semuanya udah beres aplikasinya, mulai dari admin sampai customer page. Tapi tadi di sini gue nambahin satu prompt di mana gue bingung cara login admin itu gimana. Dan menurut gua, nah di sini gimana cara login admin. Akhirnya dia ngesit atau masukin data untuk akun email admin dan juga customer. Jadi di sini gue bisa langsung testing untuk hasil dari full vibe coding mini e-commerce ya. Oke, di sini udah terlihat ya, mulai dari UI ini yang tadi, kemudian di sini kita bisa semacam ke cart. Kemudian BTW di sini gue udah login, jadi gue bisa, nah di sini lihat profil gue. Kita mungkin logout dulu ya. Logout, kita login sebagai customer, misalnya admin@gmail.com, atau mungkin kita pakai akun yang ini deh, budi@email.com. Budi password 1 2 3. Oke, kita masuk ya. Nah, di sini namanya Budi Santoso. Kemudian di sini kita ke produk aja langsung. Nah, mungkin di sini masih ada mock ya. Jadi ini harusnya nggak ada, tapi di sini masih tetap ada. Nanti kita bisa prompt untuk minta, tapi mungkin nggak perlu ya. Kita bakal tes yang lain. Kita coba tambahkan keranjang. Kita coba lihat keranjang. Oke, kita check out. Coba kita di sini Budi email.com 088 jalan nama 1 2 3 4 5 lanjut. Oke, kebanyakan ya ternyata. Di sini transfer, kemudian kita bayar sekarang. Oke, di sini lanjut belanja. Di sini pesanan kita masuk gak?
Oke, di sini pesanan kita nggak masuk ya. Jadi ini pure bug. Jadi kenapa nggak masuk? Nah ini bug ya, bener-bener bug. Oke, lanjut di kita ke profil. Nah di profil di sini juga nggak masuk ya. Coba kita lihat dari dashboard admin ya. Kita coba dashboard admin ya. Kita ke tadi disuruh ke admin slash login. Nah kita di sini masuk aja langsung. Oke. Di sini pesanan produk. Oke. Jadi sebenarnya ini stylenya itu agak berbeda ya dengan tadi di sini. Wait bentar. Gue tahu kenapa, karena tadi ini karena compaction dari open code-nya gitu. Karena tadi konteks dari Xiaomi Mimo ini sekitar 200-an konteks doang. Otomatis konteks awal ini kepotong semua dan akhirnya dia coba untuk create style UI sendiri. Contohnya di sini kita bisa lihat ikonnya itu menggunakan emoji ya, which mean ini berbeda banget sama kita. Di sini kita pakai benar-benar icon dari library Lucid ya, Lucid React. Sedangkan di sini itu menggunakan emoji. Jadi gue yakin ini ada pemotongan konteks gara-gara compaction, dan compactionnya itu nggak sebagus itu. Harusnya sebenarnya kita pakai fitur yang ini ya guys, yang ini. Sebenarnya harus yang ini ya, jangan di copy langsung tapi berikan ke agent. Oke, nextnya di sini kita coba tes ya. Pesanan harusnya tadi masuk ya, tapi di sini belum masuk. Kemudian di dashboard ini harusnya kelihatan semua recent activity, produk paling lakunya itu apa. Tapi di sini nggak kelihatan ya. Jadi masih banyak yang miss. Kita lihat dari lognya. Gue bakal lihat dari lognya. Oh ini sebenarnya di sini itu banyak ya yang apa namanya, banyak yang miss logic backendnya gue rasa. Kalau kita lihat summary-nya, oke gue buka dulu ya ini supaya bisa dilihat. Di sini out, register, login, logout, profile, products. Nah di sini orders, sedangkan belum ada orders gitu. Jadi ada beberapa yang miss. Nah sebenarnya kita bisa minta sekali lagi prompt sih, cuman gue merasa bahwa ini masih banyak keterbatasan dalam model yang Mimo V2.5. Dan untuk supaya jauh lebih sempurna, sebenarnya kalian itu bisa langsung prompting misalnya yang kurang, kayak pesanan ya, pesanan. Gue bakal buka whiteboard gue aja ya. Misalnya yang kurang itu tadi misalnya yang kurang tadi ada pesanan user tidak masuk ke history, kemudian pesanan user tidak masuk ke dashboard admin. Keempat, ini dashboard admin tadi udah ada bugnya ya. Kemudian mungkin ini dua ini doang sih, sama UX ya, UX admin masih jelek. Keempat, nah sebenarnya ini terjadi karena tadi pemotongan konteks, dan ini salah satu kekurangan kalau kalian itu pakai model yang cuman sekitar 200 ribu token untuk bikin aplikasi full stack sekali jalan. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian pakai model yang 200 ribu token, 256 ya kalau nggak salah ya, itu kalian harus misalnya satu fase dulu, atau fase 1, fase 2 baru lanjut lagi ke fase selanjutnya. Jadi kalau misalnya ditembak langsung, hasilnya akan seperti ini, dan nanti AI itu bakal nge-compact, dan di saat dia nge-compact banyak konteks-konteks sebelumnya yang hilang. Dan di saat konteks-konteks sebelumnya hilang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya tadi seperti yang kalian lihat, stylenya berbeda, kemudian dari segi stylenya berbeda, kemudian dari logiknya itu ada yang berbeda juga gitu. Jadi menurut gue masih banyak yang miss. Tapi dia sempat sebenarnya menggunakan sub agent ya. Kalau tadi gue perhatiin, mungkin juga sub agent ini tidak membawa konteks yang ada di parent agent ya. Jadi parent agent dia ngasih delegasi ke tugas ke sub agent, tapi sub agent ini nggak dikasih konteks desainnya. Sebenarnya hal yang harus dilakukan adalah tadi kita menyimpan design.md-nya ini dalam bentuk file, supaya nanti sub agent ini itu bisa mengakses desain sistem yang kita udah buat, atau design.md-nya ya. So far menurut gue ini
Kalau misalnya untuk long running, menurut gue nggak rekomend. Tapi kalau kalian hanya sekedar untuk coding, membantu kalian untuk coding, dan kalian udah terbiasa untuk coding manual ya, dan pakai ini gue yakin kalian akan sangat terbantu. Tapi kalau misalnya kalian yang tadi seperti yang gue showcase untuk bikin long running task yang step A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya itu masih kurang banget karena tadi banyak yang miss, banyak juga yang beberapa yang hilang konteksnya, dan beberapa yang seharusnya itu ada konteksnya dipertahankan tapi dia malah tidak dipertahankan. Jadi itu dia review dari gua. Dari so far menurut gua seperti model LLM China open model lainnya yang murah ya, yang mungkin harganya di bawah $1 ya, seperti ini. Dan mungkin aja ya, karena gue menggunakan yang 2.5, harusnya kalau misalnya kita pakai 2.5 Pro, gue yakin hasilnya jauh lebih baik untuk long running task. Tapi karena ini cuman nggak pro, otomatis. Jadi itu dia kesimpulan dari Xiaomi Mi Movi 2.5. Kalau menurut kalian sendiri atau mungkin kalian udah ada yang coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan format seperti ini, jangan lupa subscribe dan like video ini, dan komen kira-kira next video gue harus bahas apa.